cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan sudah dekat pada kita. Keselamatan dekat pada kita karena kerelaan hati kita untuk datang pada Tuhan, mengakui segala keberdosaan kita. Kita yakin bahwa Allah melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Seberapapun hebatnya kita mampu lari, kita mampu sembunyi dari sesama, tetapi tidak dengan Allah. Allah menawarkan keselamatan kepada kita para pendosa ini dengan mengundang kita untuk berani membuka diri dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Dengan demikian, kita akan ditahirkan, kita akan disembuhkan, kita akan dibersihkan dan akan dibebaskan dari segala macam bentuk penindasan dosa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, Engkaulah asal dan tujuan akhir hidup kami. Pilihlah batin kami masing-masing untuk mengingat dan menyadari akan kedosaan yang sudah kami perbuat selama ini. Dengan kemurahan kasih-Mu, Engkau senantiasa menginginkan yang terbaik bagi kami putra-putrimu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus ke atas kami, agar kami sadar akan dosa dan berbalik kembali kepadamu, Sang Pemberi hidup dan panggilan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, manusia menciptakan uang dengan nilai tertentu. Meskipun kusam, meskipun kusut, kotor, basah, bahkan sobek, nilai uang tidak pernah berkurang 1 sen pun di mata manusia. Demikian manusia di mata Tuhan. Dari diciptakannya dalam kandungan ibu, dilahirkan hingga kematian, manusia tetap berharga di mata Tuhan. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada 3 tokoh dengan 3 watak masing-masing. Ada tokoh ayah atau bapak yang bijak, sabar, penyayang, pengampun. Ada tokoh anak sulung yang setia di rumah, bekerja keras tetapi perhitungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di mata sesama seringkali kita pendosa menjadi turun nilainya karena semua yang kita lakukan. Kesalahan, sikap yang kurang ramah, sombong dan lain-lain. Tetapi di mata Tuhan, kita manusia tetap berharga. Menutup renungan ini, saya kutip 1 syair tentang pertobatan. Tobat itu ibarat mandi telanjang di kali, lalu menanti Tuhan
datang mengenakan pakaian yang baru. Semoga, amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah dengan jujur, rendah hati dan penuh kesadaran, kita memeriksa seluruh keadaan batin kita masing-masing. Bagaimana sikap saya terhadap Tuhan? Apakah saya percaya akan cinta Tuhan ataukah meragukannya? Apakah saya tahu bersyukur ataukah hanya tahu memohon saja? Oke, fix. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah memeriksa batin kita masing-masing, marilah kita menyesali semua dosa dan kesalahan kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kepada marilah kita bersyukur dan memuji Allah kita dengan bersama-sama mengungkapkan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha murah, pergandakanlah kami dengan rahmat-Mu yang berlimpah, agar kami semakin disadarkan akan kedosaan kami. Semoga dengan kehadiran-Mu semakin menguatkan kami dalam peziarahan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, niat hati kita untuk bertobat senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian ibadah tobat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.